Bab 1140. Rahasia Kolam Dengxian. Benny melihat gambar yang terekam di jimat giok itu, lalu dalam sekejap dia tampak tercengang. Di dalam gambaran itu, dia melihat dirinya yang merupakan seorang pengurus berwibawa, namun berlutut untuk melayani ratusan murid, seolah seperti seorang anak yang memberi hormat kepada orang tuanya. Jika tetua tidak ada di depannya, maka dia mengira bahwa ini adalah palsu. Benny benar-benar kehilangan wajahnya. Bagaimana dia masih dapat memiliki wajah pada sekte? Erik, ini pasti ulah Erik, dasar pria terkutuk. Benny sungguh marah hingga tubuhnya bergetar. Begitu duduk di lantai, dia memuntahkan seteguk darah, kemudian segera pingsan. Adik seperguruan Qin, jurus apa yang baru saja kamu gunakan? Kamu sungguh hebat. Begitu berjalan keluar dari ruang pemurnian obat, Dandi dan yang lainnya memandang Erik dengan penuh rasa kagum. Walaupun mereka tidak melihat apa yang telah dilakukan Erik, namun semuanya tahu bahwa Erik lah yang telah mempermainkan Benny. Itu hanya tipuan kecil. Lagi pula aku tidak pandai memurnikan obat. Aku hanya membuat denyut jantungnya menjadi tidak teratur. Erik tertawa dingin. Kamu bukanlah orang biasa. Kami sudah lama berusaha berurusan dengan Benny, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Kali ini kami dapat membalaskan dendam kami. Kakak seperguruan wanita itu pun juga berkata sambil tersenyum. Kakak seperguruan sekalian, apakah di kabut langit yang ada di sebelah kanan kita itu adalah kolam Dengxian? Erik sudah tidak ingin membahas topik ini, sehingga dia pun menoleh melihat ke suatu arah. Di sebelah kanan ruang pemurnian obat, terdapat sebuah lokasi yang dikelilingi awan, itu dekat dengan pusat gunung. Salah satu yang paling mencolok di sana ialah pusat awan. Ada sebuah garis yang terus-menerus mengarah ke langit. Kalaupun terdapat angin kencang, energinya pun masih mengarah ke atas. Begitu Erik menaiki gunung itu, maka dia akan menemukan keajaiban ini. Tentu saja, kolam Dengxian adalah harta karun unik sekte Huoyu. Dandi berkata penuh bangga. Adik seperguruan, kamu belum mengetahuinya bukan? Kolam Dengxian ini biasanya berkabut putih. Namun ketika kolam Dengxian mendidih, lalu terbuka, maka warnanya akan berubah sesuai derajat para murid. Itu sangat luar biasa. Erik berkata, ya, kakak pernah memiliki satu kali kesempatan untuk berada di kolam Dengxian. Semakin dalam maka semakin besar daya tahannya. Namun semakin banyak cairan roh yang masuk ke dalam tubuh maka akan semakin tinggi pula derajatnya. Selama kamu memiliki cukup kekuatan, maka kamu dapat menyelam hingga ke tempat yang terdalam. Apakah tidak ada orang yang pernah memasuki dasar kolam? Erik bertanya dengan penasaran. Yah, aku hanya dapat menahan cairan roh itu sedalam 30 kaki, aku tidak dapat melanjutkannya lagi. Ucap Dandi sambil tersenyum. Namun, sepertinya kakak seperguruan Emmet telah menyelam hingga posisi yang sangat dalam. Memang. Emmet mengangguk, lalu berkata, aku kurang lebih telah mencapai pada kedalaman 100 kaki. Aku pun juga mendengar raungan yang berasal dari tempat yang lebih dalam. Aku pernah mendengar rumor ini. Kudengar ketika masa-masa sekte kita masih kaya, sang ketua sekte pernah menangkap seekor naga, lalu menaruhnya di bawah kaki gunung, lalu menggunakan mata air suci secara terus-menerus untuk mencuci energi dan darah naga asli itu. Hal inilah yang menyebabkan kemunculan kolam Dengxian muncul. Apakah memang benar ada naga sesungguhnya di dasar air itu? Erik merasa penasaran. Itu hanyalah rumor semata. Semua leluhur dan penatua sebelumnya tidak pernah mengakuinya. Emmet berkata sambil tersenyum. Erik mengangguk, lalu tatapannya mengarah kepada kolam yang berkabut putih itu. Dia sungguh menantikannya, tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Namun yang pasti dalam beberapa hari ke depan dia juga akan mengetahuinya. Saat mereka kembali ke kediaman partai bagian dalam,
Dandi mengambil sebuah kantong, lalu memberikannya kepada Erik. "Adik seperguruan, ini untukmu." Saat Erik menoleh, dia mendapati bahwa isi kantong itu ialah obat mujarab Dengxian. Jika dihitung itu ada sebanyak 100 pil. Erik pun menatap Dandi dengan sedikit terkejut. Setiap murid partai bagian dalam akan mendapatkan 1 pil mujarab dalam sebulan. Jadi tampaknya pil yang ada di kantong ini adalah milik mereka semua. "Adik seperguruan Qin, ini adalah obat mujarab Dengxian. Aku telah bertanya dengan kakak seperguruan Zuo. Aku tahu bahwa kamu membutuhkannya. Bagi kami obat ini tidak terlalu penting, jadi ambillah saja." Sambil sedikit tersenyum Dandi berkata, "Semua ini karena berkatmu, kamu telah memberi Benny pelajaran hari ini. Kamu tidak hanya telah membalaskan dendam kami, namun juga membuatnya mengembalikan semua pil mujarab kami yang ditahan olehnya sebelumnya, jadi ini bukanlah apa-apa. Adik seperguruan Qin, kami tidak terlalu sering menggunakan pil ini. Jadi kamu dapat mengambilnya." Emmet juga mengangguk. "Pil ini sangatlah berguna bagiku, jadi aku tidak akan sungkan." Erik pun tersenyum, lalu mengambil kantong obat itu. Dia pun juga mengingat kebaikan Dandi dan yang lainnya di dalam hatinya. Begitu mereka berpisah, lalu kembali ke kediaman mereka masing-masing, Erik pun mulai berlatih lagi. Dengan 100 pil mujarab ini, Erik percaya bahwa kesadaran kerohaniannya akan berangsur pulih. Saat ini khasiat obat mujarab Dengxian semakin melemah. Saat ini, 10 pil mujarab hanya dapat memberikan efek seperti sebelumnya. Terlebih lagi, karena Erik telah dalam sekejap waktu meminum pil itu dalam jumlah yang sangat banyak, jadi beberapa kotoran pil mujarab juga terkumpul dengan cepat. Untung saja jurus api biru yang dimilikinya cukup mendominasi. Saat Erik memikirkannya, dalam sekejap semua kotoran pil mujarab itu terbakar menjadi abu. Hari berlalu begitu cepat, sampai pada keesokan paginya, Erik telah menghabiskan seluruh pil itu. Laut kesadaran Erik telah pulih hingga lebih dari 40%, rasa sakitnya telah lebih dulu menghilang, kondisi tubuhnya berangsur-angsur membaik. Bahkan kepekaannya yang sebelumnya telah menurun, saat ini telah membaik, membuat Erik memiliki lebih banyak kemampuan. Sayangnya, aku masih belum dapat bertelepati dengan Ye Zun dan Yulita. Sepertinya harus menunggu hingga laut kesadaran pulih sepenuhnya. Erik menghela nafas. Erik pun bangkit berdiri, menggerakkan tubuhnya, lalu mulai memurnikan obat mujarab. Kemarin Sekte Huoyu tidak hanya memberikan pil pada partai bagian dalam, namun juga kepada partai bagian luar. Sehingga Emmet pun menyarankan agar Erik memurnikan beberapa pil mujarab itu, lalu menjualnya pada partai bagian luar. Lagi pula, setelah 2 hari berdagang di partai bagian dalam, obat mujarab Dengxian yang ada di tangan para murid partai bagian dalam juga akan segera habis. Walaupun para murid partai bagian luar hanya memiliki sedikit pil mujarab, namun bagaimanapun juga jumlahnya cukup banyak. Jika terdapat ribuan orang, maka akan mendapatkan banyak dari perdagangan. Sampai aku mengumpulkan ratusan obat mujarab Dengxian lagi kali ini, maka tentu seharusnya kerohanianku dapat pulih hingga 50%, bukan? Erik memikirkannya, bahwa pemulihan kerohanian tidak hanya berguna bagi laut kesadaran, juga terhadap kerohanian yang berfungsi untuk mengamati lingkungan sekitar, penguasaan Reiki selama bertarung, juga bahkan berguna untuk membantu ketika energi yang terkuras saat bertempur secara terus-menerus. Namun pertimbangan yang lebih realistis adalah bahwa hari ini saat Erik dan Penatua ketiga setuju untuk memurnikan obat untuknya, maka tingkat ketergantungan pemurnian obat itu terhadap kerohaniannya akan segera terbukti. Setelah berulang kali memurnikan beberapa pil mujarab, Erik pun mengumpulkannya, lalu meninggalkan kediaman. Kali ini Erik menyuruh Emmet untuk pergi ke partai bagian luar untuk memulai perdagangan lebih dulu, lalu dirinya akan menyusul membawa obat itu kepadanya.
Partai bagian luar terletak di sebuah area luas yang pernah dilihat oleh Erik sebelumnya, yaitu di tengah gunung. Saat itu alun-alun partai bagian luar telah ramai. Banyak murid yang melompat-lompat untuk melihat. Murid partai bagian dalam jarang sekali datang ke partai bagian luar. Terlebih lagi, kakak seperguruan Emmet merupakan salah satu orang terkuat pada partai bagian dalam. Dia juga datang untuk menjual pil mujarab, sehingga harunya itu bukanlah produk biasa. Begitu Erik tiba di alun-alun, awalnya dia bersiap untuk bertemu dengan Emmet, namun setelah itu dia tidak mengambil langkah selanjutnya. Dalam sekejap merasa bahwa tidak jauh dari situ, ada seseorang yang menatap dirinya dengan tatapan buruk. Ketika Ersik menoleh, tatapan itu seolah telah menghilang. Erik pun mengerutkan alisnya, dia kemudian melewati kerumunan itu, lalu memberikan pil mujarab itu kepada Emmet. Pada saat ini, dia kembali merasa bahwa ada yang memperhatikannya. "Senior, serahkan saja padaku." Setelah mengambil pil mujarab itu Emmet berkata, bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.